warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang mengenal bilangan bulat serta membandingkan dan mengukurkan bilangan bulat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang operasi bilangan bulat. Jadi operasi bilangan bulat itu ada 4 ya nak. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mungkin kalian sudah mempelajarinya saat SD. Di sini kita akan mempelajarinya kembali atau mengulang lagi materinya sudah mungkin kalian dapatkan saat SD kemarin, yaitu terkait materi operasi bilangan bulat. Langsung saja kita bahas. Yang pertama itu adalah penjumlahan. Oke, di sini untuk bisa memahami penjumlahan bilangan bulat, Ibu memiliki 2 koin ya, koin berwarna hitam dan berwarna putih. Yang berwarna hitam itu menggambarkan atau melambangkan bilangan negatif, sedangkan koin berwarna putih itu melambangkan bilangan positif. Nah, di sini ada aturan permainannya, bisa dilihat di bagian bawah. Apabila koin putih dan hitam bertemu dalam satu baris yang sama, maka kita harus membuang kedua koin itu. Jadi kalau misalnya dalam satu baris yang sama kita menemukan koin putih dan hitam, maka kita harus membuang kedua koin tersebut. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu coba kita kerjakan 3 ditambah 2 dengan menggunakan bantuan koin putih dan hitam. 3 ditambah 2, 3 bilangan positif, berarti kita ambil 3 koin positif. 1, 2, 3, yaitu 3 koin putih ya. Ditambah 2, berarti kita tambahkan 2 koin berwarna putih. 1, 2. Sehingga kita dapatkan di dalam papan ini ada 5 koin putih. Jadi 3 tambah 2 adalah 5. Kenapa 5? Karena ada 5 koin yang berlambang positif. Sehingga 3 tambah 2 sama dengan 5. Masih mudah ya. Bagaimana jika negatif 3 ditambah dengan negatif 2? Berapa kira-kira? Baik, sekarang kita bahas. Pertama itu ada 3, negatif 3. Berarti kita ambil 3 koin negatif atau 3 koin berwarna hitam. 1, 2, 3. Karena negatif 3 kan? Kemudian katanya ditambah negatif 2. Kita tambahkan 2 koin berwarna hitam. 1, 2. Sehingga di papan ini kita memiliki 5 koin berwarna hitam. 5 koin bertanda negatif, sehingga negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 5. Karena kita ada 5 koin bertanda negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana jika 3 ditambah dengan negatif 2? 3 tambah negatif 2. Yang pertama itu 3. Berarti kita ambil 3 koin berwarna putih. Karena 3 nilainya positif kan? Jadi kita ambil 3 koin berwarna putih atau bertanda positif. 1, 2, 3. Kemudian ditambah dengan negatif 2 katanya. Oke, kita tambahkan 2 koin negatif atau 2 koin berwarna hitam. 1, 2. Baiklah. Ternyata di sini kita menemukan koin putih dan hitam dalam satu baris yang sama. Di sebelahnya juga koin putih dan hitam dalam satu baris yang sama. Ingat aturan permainannya. Apabila putih dan hitam bertemu dalam satu baris yang sama, maka kita harus membuang keduanya. Sehingga kita buang kedua koin tersebut. Oke. Putih dan hitam kita hilangkan, putih dan hitam kita hilangkan. Bersisa 1 koin berwarna putih di papan. Sehingga 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 1. Karena hanya bersisa 1 koin berwarna putih di sini. Sehingga 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 1. Bisa dipahami ya? Lanjut ke soal yang berikutnya. Negatif 3 ditambah dengan 2. Negatif 3 berarti kita ambil 3
koin berwarna hitam atau 3 koin bertanda negatif. 1, 2, 3. Ditambah 2. Berarti kita ambil 2 koin berwarna, kita tambahkan 2 koin berwarna putih atau bertanda positif. 1, 2. Oke, di sini ternyata kita menemukan terdapat koin putih dan hitam dalam satu baris yang sama. Di sebelahnya juga sama, koin putih dan hitam dalam satu baris yang sama. Dengan aturan permainan, jika ada koin putih dan hitam dalam satu baris yang sama, maka kita harus membuang keduanya. Sehingga kita buang kedua pasang koin putih dan hitam ini. Ya, bersisa satu koin berwarna hitam atau satu koin negatif, sehingga negatif 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah negatif 1. Sehingga negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 1. Bisa dipahami ya? Oke, tadi kita sudah membahas 4 soal penjumlahan. 3 ditambah 2 tadi kita dapatkan hasilnya 5. Negatif 3 tambah negatif 2 kita dapat hasilnya negatif 5. Kemudian 3 ditambah negatif 2 hasilnya 1, lalu negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Oke, kita lihat di sini. 3 tambah 2 sama dengan 5, negatif 3 tambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Terus yang bawahnya 3 tambah negatif 2 sama dengan 1, negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Pada tabel di atas, jika kita lihat lagi, ada kesamaan dari dua soal tersebut, yaitu kedua bilangannya memiliki tanda-tanda yang sama. Di soal pertama, tandanya sama-sama positif. Di soal yang bawah, tandanya sama-sama negatif. Ternyata, kesimpulan yang bisa kita ambil, ketika dua bilangan dengan tanda sama dijumlahkan, maka tinggal kita jumlahkan kedua bilangan tersebut. Hanya saja, jika yang dijumlahkan adalah bilangan negatif, hasilnya juga merupakan bilangan negatif. Jadi kalau misalnya ada dua bilangan yang sama, dijumlahkan, tinggal kita jumlahkan nilainya. 3 tambah 2, 5. Negatif 3 tambah negatif 2. Tambahkan saja 3 tambah 2, 5. Tapi karena yang dijumlahkan sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya juga pasti akan negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif 5. Oke. Jadi kalau misalnya bilangan yang dijumlahkan adalah bilangan yang sama, langsung kalian jumlahkan saja kedua bilangan tersebut. Dengan catatan kalau yang dijumlahkan adalah sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya juga pasti negatif. Tapi kalau misalnya yang dijumlahkan sama-sama bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Bisa dipahami ya? Nah, kalau yang di atas itu ternyata tanda bilangannya sama, ternyata dua contoh soal berikutnya tanda bilangannya berbeda. Bisa kita lihat. Soal yang pertama itu positif ditambah negatif. Soal yang selanjutnya negatif ditambah dengan positif. Kedua bilangan ini tandanya berbeda. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ternyata ketika dua bilangan dengan tanda berbeda dijumlahkan, maka tinggal kita kurangi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Jadi kalau misalnya tandanya berbeda, tinggal kita kurangi nilai yang besar dan nilai yang kecil. Oke. Kalau misalnya yang nilai terbesar itu bila bertanda positif, maka hasilnya akan bertanda positif. Kalau bilangan yang besar itu bertanda negatif, maka hasilnya akan bertanda negatif. Jadi kalau misalnya kita menemukan dua bilangan yang berbeda tandanya, misalnya satu positif, satu negatif, atau satu negatif dan satunya positif, itu tinggal kita kurangi saja nilai yang bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Seperti ini, 3 tambah negatif 2. Jadi tinggal kita kurangi 3 kurang 2. Atau negatif 3 tambah 2. Tinggal kita kurangi 3 kurang 2, 1. Tapi kalau misalnya nilai yang terbesar itu positif, hasilnya akan positif. Tapi kalau nilai yang terbesar itu
bertanda negatif, maka hasilnya juga akan bertanda negatif. Silakan dipahami terlebih dahulu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa contoh penjumlahan soal penjumlahan sebelumnya. Oke, sekarang kita coba bahas beberapa soal di bawah ini. 13 ditambah 27, ini mudah sekali ya, pasti kalian bisa mengerjakannya. 13 kita tambahkan dengan 27. Tambahkan ke bawah saja, 3 tambah 7, 0, 1 simpan, 1 tambah 1 tambah 2, iya 4, sehingga hasilnya adalah 40. Bagaimana dengan soal kedua, 23 ditambah 16? Ingat, kalau misalnya tandanya berbeda, maka tinggal kita kurangi saja bilangan besar dengan bilangan yang kecil. Karena tandanya berbeda, karena bilangannya berbeda, yang satu positif, satu bilangan negatif, maka tinggal kita kurangi saja. 23 kurang 16. Berapa nih? 3 kurang 6. Oke, pinjam ya, jadi 13 dikurang 6. Ya, 7, ini sudah dipinjam tinggal 1 kurang 1, 0, sehingga sisanya adalah 7. 7 atau negatif 7? 7 ya. Kenapa 7? Karena yang lebih besar adalah bilangan positif. Kalau yang lebih besar adalah bilangan negatif, dia menjadi negatif 7. Tapi karena yang bilangan yang terbesar adalah bilangan positif, sehingga hasilnya adalah bilangan positif juga. Bisa dipahami ya. Lanjut contoh soal yang ketiga. Oke, lanjut soal yang ketiga. Negatif 40 ditambah 28. Yang satu bilangan negatif, yang satu bilangan positif. Karena berbeda, kalau berbeda berarti tinggal kita kurangi saja. Nilai yang besar dikurang nilai yang kecil. Berarti 40 dikurang 28. 0 kurang 8 tidak bisa aja ya. Jadi minjem, jadi 10. 10 kurang 8, iya 2. Ini setelah dipinjam jam jadi 3 ya. 3 dikurang 2, oke 1. Sehingga hasilnya adalah 12. 12 atau negatif 12? Negatif 12 ya. Kenapa negatif? Karena bilangan yang terbesar adalah bilangan negatif, 40. Kalau bilangan yang terbesar adalah bilangan positif, hasilnya pasti akan positif dia. Tapi karena yang terbesar adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi hasil negatif 40 ditambah 28 adalah negatif 12. Silakan dipahami terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Negatif 30 ditambah negatif 27. Kalau tandanya sama, tinggal kita apa? Tinggal kita jumlahkan. 30 ditambah 27, berapa nih? 0 tambah 7, 7. 3 tambah 2, 5. 57. Positif atau negatif, nak? Negatif. Kenapa negatif? Karena bilangan yang dijumlahkan adalah bilangan negatif. Sehingga hasilnya juga pasti akan negatif. Sehingga negatif 30 tambah negatif 27 adalah negatif 57. Ingat ya, kalau tandanya sama, tinggal kita jumlahkan. Terus hasilnya kita lihat, kalau yang dijumlahkan bilangan positif, hasilnya positif. Kalau yang dijumlahkan bilangannya negatif, hasilnya adalah negatif. Tapi kalau misalnya tandanya berbeda, maka tinggal kita kurangi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Terus lihat, bilangan mana yang besar? Kalau bilangan yang besar adalah bilangan positif, hasilnya akan positif. Tapi kalau bilangan yang besar adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah akan negatif juga. Silakan dipahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan operasi pengurangan.